Bank Indonesia, atau BI, sebuah nama yang mungkin sering kita dengar, tapi seberapa dalam kita memahami perannya, mari kita telah lebih jauh mengenai lembaga penting ini. Adalah Bank Sentral Republik Indonesia, bukan sekadar sebuah bank biasa, melainkan penjaga stabilitas ekonomi negara. Ia adalah otoritas tertinggi dalam sistem keuangan kita. BI bukan bank komersial biasa. Ia tidak melayani transaksi harian seperti membuka rekening atau memberikan pinjaman kepada masyarakat umum. Peran BI jauh lebih besar dari itu. Tugas utamanya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, mata uang kebanggaan kita. Ini adalah fondasi penting bagi perekonomian yang sehat, yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan sayuran, serta cicilan rumah kita, yang merupakan pengeluaran besar bagi banyak keluarga. Jika rupiah stabil, harga-harga pun cenderung stabil, meringankan beban hidup sehari-hari. Kestabilan ini mencakup dua hal utama yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Pertama, inflasi yang terkendali. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. BI berupaya menjaga agar inflasi tetap rendah dan stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus. Kedua, nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Nilai tukar yang stabil membantu menjaga harga barang-barang impor tetap terjangkau. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, BI menetapkan kebijakan moneter, serangkaian tindakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Selain itu, BI juga mengatur sistem pembayaran, memastikan transaksi keuangan berjalan lancar dan efisien. Tak kalah penting, BI menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, mencegah terjadinya krisis yang dapat merugikan perekonomian. Setiap transaksi, baik tunai maupun non-tunai, dari pembayaran di warung hingga transfer antar bank, berada di bawah pengawasan BI untuk memastikan keamanan dan efisiensi, melindungi konsumen dan mencegah praktik-praktik ilegal. BI juga mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya, memastikan mereka beroperasi secara sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar sistem ekonomi tetap sehat dan terhindar dari risiko yang berlebihan. Dengan menjalankan tiga pilar ini, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, BI menjadi jantung perekonomian Indonesia, memompa kehidupan ke dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Perannya sangat strategis, menentukan arah dan ketahanan ekonomi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. BI adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Memahami peran BI adalah kunci untuk menilai kinerjanya secara objektif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif bagi BI. Di balik peran resmi BI, beredar narasi tentang elit global seperti Rockefeller dan Rothschild, yang disebut-sebut mengendalikan bank sentral dari balik layar. Teori konspirasi ini mengklaim BI hanyalah boneka elit global, dengan utang luar negeri sebagai alat kendali. Kesamaan kebijakan antar bank sentral dunia sering dijadikan bukti adanya komando rahasia. Cerita ini mudah diterima karena menawarkan musuh yang jelas dan penjelasan sederhana atas masalah ekonomi. Namun, benarkah narasi dramatis ini didukung fakta? Mari kita uji kebenarannya. Fakta hukum jelas. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, sepenuhnya milik Republik Indonesia. Tidak ada saham BI yang dimiliki swasta, asing, apalagi keluarga Rockefeller atau Rothschild. Gubernur BI dipilih Presiden dan DPR, dan laporan keuangannya diaudit BPK secara transparan. Hingga kini, tak ada bukti audit yang menunjukkan kendali asing atas BI. Klaim konspirasi bertentangan dengan semua data resmi dan hukum yang berlaku. The names Rockefeller and Rothschild, two titans of industry and finance, resonate through history. These families, through their ambition and strategic acumen, amassed fortunes that shaped the world as we know it. But who exactly were these families, and what made them so influential? Let's delve into their origins and explore the empires they built. Their names frequently surface in conspiracy theories, often depicted as shadowy figures pulling the strings of global events. These theories, while captivating, often lack the nuance and historical context needed to understand their true impact. It's important to separate fact from fiction when examining their legacy. This is largely due to their immense influence during the 19th and 20th centuries, a period of unprecedented industrial and economic growth. Their actions had tangible effects on the lives of millions, and their decisions reverberated across continents. Understanding this historical context is crucial.
The Rothschilds, originating in Frankfurt, Germany, built a European banking dynasty, establishing branches in major financial centers across the continent. Their network was unparalleled, allowing them to facilitate trade and finance on a grand scale. They played a pivotal role in financing large-scale infrastructure projects, such as railway construction, and even provided loans to governments, wielding considerable power in the political arena. Their financial backing was essential for many nations during times of war and peace. Across the Atlantic, John D. Rockefeller dominated the American oil industry, amassing a vast fortune through strategic acquisitions and ruthless business practices. He became synonymous with wealth and power in the Gilded Age. His company, Standard Oil, controlled nearly the entire oil market in the United States, giving him unprecedented control over a vital resource. This monopoly drew both admiration and criticism. The wealth accumulated by both families was extraordinary for their time, allowing them to live lavishly and exert influence in various spheres of society. Their opulent lifestyles became symbols of their success. This immense wealth translated into significant political and economic influence, enabling them to shape policies and impact the course of nations. Their connections reached the highest levels of government and industry. However, it's crucial to remember that their influence occurred within a specific historical context, a time of rapid industrialization and limited regulation. The world has changed dramatically since then. The global landscape is now far more complex, with a multitude of players and interconnected systems. Financial markets are more sophisticated and dynamic than ever before. Economic power is more dispersed, and financial regulations are far more stringent, designed to prevent the concentration of power that characterized the eras of Rockefeller and Rothschild. Therefore, to assume that they, or their descendants, still wield absolute control over the global financial system today is a gross oversimplification of a complex and multifaceted reality. It ignores the numerous checks and balances in place. While their historical impact is undeniable, historical facts do not automatically translate into present-day control. The world has moved on, and the financial system has evolved. Setelah era monopoli minyak, keluarga Rockefeller beralih ke filantropi besar-besaran. Mereka mendirikan Rockefeller Foundation, mendanai kesehatan, pendidikan, dan riset global. Kontribusi mereka nyata, seperti pemberantasan penyakit dan pendirian universitas. Namun, filantropi ini juga memicu kritik. Apakah ini cara baru menyebarkan pengaruh? Meski pengaruh lewat pendanaan riset ada, itu berbeda jauh dari kendali langsung atas bank sentral. Admiral Rockefeller mengendalikan BI. Pengaruh Rockets sumbangan izvonerzik tukari. Rothschild dikenal sebagai inovator keuangan, membangun jaringan perbankan Eropa yang kuat di abad ke-19. Kisah seperti manipulasi bursa saham saat pertempuran Waterloo lebih banyak mitos daripada fakta. Pengaruh Rothschild menurun seiring waktu, digantikan bank korporasi dan peran pemerintah. Kini, Rothschild hanyalah salah satu pemain di dunia keuangan global. Nama mereka tetap jadi sasaran teori konspirasi, meski tak ada bukti kendali atas BI. Sejarah kejayaan masa lalu tidak berarti kekuasaan saat ini. Mengaitkan mereka dengan biaya anakronisme. Hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF atau International Monetary Fund adalah topik yang seringkali memicu perdebatan. Keterlibatan BI dengan IMF sebagai salah satu pilar sistem keuangan global membuka berbagai pertanyaan mengenai independensi dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Begitu juga dengan Bank Dunia, sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan pembangunan dan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Serta Bank for International Settlements atau BIS yang memfasilitasi kerjasama antar bank sentral di seluruh dunia. Keberadaan lembaga-lembaga ini dalam lanskap ekonomi global seringkali menjadi sorotan. Namun, hubungan dan keterlibatan Indonesia dengan lembaga-lembaga ini sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Tak jarang, partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional dianggap sebagai bentuk penguasaan elit global, sebuah konspirasi tersembunyi yang mengendalikan kebijakan ekonomi negara. Padahal faktanya, keterlibatan ini adalah wujud dari kerjasama yang esensial dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung. Ini adalah tentang membangun kemitraan untuk mencapai tujuan bersama.
Kita ingat bagaimana Indonesia pernah menerima bantuan dari IMF saat dilanda krisis ekonomi yang dahsyat pada tahun 1998. Bantuan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menstabilkan ekonomi negara saat itu. Dan kini, dengan bangga, Indonesia telah berhasil melunasi seluruh utang tersebut, membuktikan kemampuan negara untuk bangkit dan mandiri secara finansial. Indonesia bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga telah menjadi anggota aktif dalam berbagai forum internasional, berperan serta dalam pengambilan keputusan global. Partisipasi aktif di forum internasional seperti G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam agenda ekonomi dunia. Ini memberi Indonesia suara yang lebih kuat di panggung dunia, serta kesempatan berharga untuk belajar dari pengalaman negara lain dan berbagi pengetahuan. Keterlibatan ini bukan berarti Indonesia harus tunduk pada perintah asing, melainkan untuk memperkuat posisi negara dalam percaturan ekonomi global. Keanggotaan Bank Indonesia di BIS misalnya, adalah wujud dari komitmen untuk menjalin kerjasama dan berbagi standar internasional dalam praktik perbankan. Ini bukanlah tentang menerima instruksi rahasia yang mengancam kedaulatan negara, melainkan tentang transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi internasional justru memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ini bukan melemahkan, melainkan memperkokoh kedaulatan ekonomi negara, memungkinkan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Bank Indonesia dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi. Independensi BI dijamin undang-undang, seperti halnya bank sentral di negara maju lain. Otonomi ini mencegah kebijakan moneter disalahgunakan demi kepentingan politik jangka pendek. BI fokus menjaga stabilitas rupiah demi ekonomi jangka panjang. Akuntabilitas tetap dijaga, pimpinan dipilih presiden dan DPR, laporan disampaikan ke publik. Sistem ini menyeimbangkan otonomi profesional dan tanggung jawab publik. Kedaulatan moneter Indonesia diperkuat oleh BI yang profesional dan independen. BI adalah benteng pertahanan ekonomi, bukan alat elit global. Fakta hukum dan data menunjukkan BI adalah milik negara, independen, dan akuntabel. Hubungan dengan lembaga internasional adalah kerjasama, bukan penguasaan. Teori konspirasi tentang elit global tidak didukung bukti konkret. Sejarah Rockefeller dan Rothschild penting dipahami, tapi tidak relevan untuk klaim kendali atas BI hari ini. Namun, sikap kritis tetap perlu. Bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi di era global? Tantangan nyata seperti korupsi dan tata kelola buruk lebih layak jadi fokus. Menjaga kedaulatan ekonomi adalah tugas bersama, berdasarkan fakta, bukan spekulasi.